Bapak Ibu. Halo. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya percaya kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sepanjang minggu sudah Tuhan lalukan bersama dengan kita dalam suka maupun duka kita. Dan kita percaya pada saat ini Tuhan ada di tempat ini untuk memulihkan kita semuanya. Amin. Oleh sebab itu sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Dan saya undang semua kita bangkit berdiri, semua kita akan berdoa menyerahkan jalan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami. Kami ada saat ini Tuhan rindu untuk menyembah-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kuduskan seluruh hidup kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta hadirat-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan naik bagaikan dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia dalam hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan serahkan jalan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Jadilah seturut dengan kehendak. Dalam nama Yesus, kami yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Kami sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Kasih setia-Mu Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini melebihi segalanya dalam hidup kami. Inilah hati kami Tuhan, kami rindu Tuhan menikmati lebih lagi kasih-Mu. Makasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Biar pujian ini menjadi kerinduan hati kita. Sebab itu mari jemaat Tuhan bersama-sama kita naikkan pujian. Mari katakan, kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit. lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan Lebih dalam dari lautan. lebih dalam dari lautan. Mari katakan berkat-Mu yang telah kami terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Amin.
kerinduan di hadapan Tuhan. Tuhan, mulai setiap hati kita yang terangkat di hadapannya pada pagi ini. Inilah pengakuan kami di hadapan Tuhan. Sekali lagi, katakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Amin. Jadi, dan apa kami mendapat balas? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, puji dan sembahnya. Mari sembah Tuhan. Kita angkat pujian kita di hadapan, angkat hatimu untuk penyembahanmu di hadapan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau Allah yang setia bagi kami. Kami naikkan syukur di hadapan. Bersyukur, kami tinggikan namamu, Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan, menjadikan kami sebagai anak-anak, menjadikan kami bagaikan biji matamu. Bersyukur, kami bersyukur. Ini hati kami, ini bawa Tuhan di hadapan. Mana yang tersembunyi di hadapan kedalaman hatimu Tuhan tahu. Berdiam diri di hadapan Tuhan saya. Mereka ucapan syukurmu. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Oh
berbicara di hadapan Tuhan. Ungkapkan isi hati di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan setia mendengar setiap pergumulan. Tuhan setia mendengar setiap isi hati kita di hadapan. Terima kasih Tuhan. Ingat segala kebaikan Tuhan sampai saat ini yang kita rasakan. Marilah kita bersyukur di hadapannya ya Yesus. Sebab itu Tuhan kami sujud dan menyembah-Mu, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi-Mu. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita katakan bersama, kasih Tuhan. Amin. Bersyarat, yes, benar Tuhan. Seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian.
sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas pujian kami pada pagi hari. Dalam nama Yesus, kami yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, amin. Saya berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya rindu kita lihat samping kiri kanan kita. Mari kita beri salam satu sama lain. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu semuanya. Haleluya. Sama-sama katakan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus kita serahkan. Pada kaki Yesus serahkanlah. Sama-sama katakan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Takkan ganti segala suka, suka, dan sumber sukacita kita semua. Katakan, tak pernah dia janji berikan mana, takkan pernah janji hanya anak bisa. Tapi dia berjanji, mau beri kekuatan. Amin. Bila taufan ganas padamu. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupku. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Jangan ganti segala duka jadi suka. Lebih sungguh lagi dalam hati Tuhan. Kita nyatakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupku. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Jangan ganti segala duka jadi suka. Sekali lagi, serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah. Amin. Dengan iman kita perkatakan pujian ini bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi hidup kita. Haleluya. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, serahkanlah, serahkanlah,
Tuhan, amin. Sebab Allah sumber kuat kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan dan buat Tuhan. Mari katakan sama-sama. Kau milikku di surga. Haleluya. Ada yang ku ingin di bumi, hanya Tak kuandalkan kekuatanku yang tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Tuhan. namun yang pasti kau tetap selamanya. Katakan sama-sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sampai. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari kita nyatakan saat ini sama-sama. Hanya kau milikku di surga. Haleluya. Ada yang kami ingini Tuhan. Ada yang ku ingin di bumi, Hanya siapa? Hanya Yesus Tuhan. Tak kuandalkan kekuatan Tuhan. tak ku andalkan kekuatanku, Namun yang pasti Tuhan tetap selamanya. namun yang pasti Kau tetap selamanya. Jadi mari kita katakan. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sampai. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sampai. Sama-sama kita katakan. Allah sumber kuatku, Ya. Dengan iman kita perkatakan pujian ini. kuatku, Sebab dia sumber kuat kita. kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Haleluya. Allah sumber Yes. kuatku, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. kuatku dan bagianku selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Sekali lagi. Selamanya. Haleluya. Silakan Bapak berdiri kembali. Tuhan, kita akan baca katekismus kita pada minggu ini. Untuk yang bertugas, persilakan. Shalom. Shalom. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan. Pertanyaannya saya akan bacakan dan jawabannya kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas. Mari kita baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam sejarah gereja dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal, antara lain subordinanisme, pandangan subordinanisme,
pertama-tama digagas oleh Tertullianus, kemudian dikembangkan oleh Origenes dari Alexandria pada tahun 184 sampai 253. Pandangan ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus dan Roh Kudus lebih rendah atau dalam hakikat mereka daripada Bapa. Subordianisme memahami bahwa anak bersifat subordinasi kepada Bapa atau anak lebih rendah dari Bapa. Yesus ialah Deuteros, Theos atau Allah kedua. Anak dan Roh Kudus memiliki unsur atau substansi yang berbeda dengan Bapa. Pandangan subordianisme juga diikuti Arius pada tahun 250 sampai 336. Ia mengajarkan bahwa keilahian satu atau lebih adalah lebih rendah dari yang lain. Bagi Arius, hanya Bapa yang tidak bermula. Sementara Yesus Kristus atau Allah Anak diciptakan oleh Allah Bapa. Oleh karena itu, Allah Anak tidak bersifat kekal. Allah Anak juga memiliki unsur atau zat yang berbeda dengan Allah Bapa. Namun ide ini ditolak di dalam pengakuan iman Nisea pada tahun 325. Sehingga subordinasionisme adalah ajaran sesat. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, roh kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau kasih Tuhan Yesus, yang perlu Engkau. Mari sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Katakan, ku percaya kau penuh. Kau penuh pengharapanku di dalam. Mari sekali lagi kita katakan sama-sama pujian ini. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapan kami di dalammu. Sama-sama kita nyatakan dalam
saudara kita bangkit berdiri semuanya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Setiap waktu tiada lain aku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain aku andalkan selain Kau. Mari dengan iman kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Amin. Kau melebihi siapapun juga ya Tuhan. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi kita katakan sama-sama, Yesus hanya Kau yang ku percaya, ku andalkan Tuhan. Amin. Terima kasih. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain ku andalkan Tuhan. Haleluya. Saya lagi katakan tiada lain andalkan selain Yesus. Bagi Tuhan, terima kasih. Tiada yang lain kami andalkan selain Engkau ya Yesus. Biarlah Tuhan berkenan atas hidup kami. Tuhan berkenan atas pujian kami pada siang hari ini ya Bapa. Dan saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hikmat yang dari Tuhan, perkataan Tuhan sendiri yang Tuhan taruh dalam bibir mulut hamba-Mu ini Bapa. Sehingga kami setiap mendengarkan firman akan dikuatkan, akan dibangkitkan semangat kami, gairah kami dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh pendeta. Tempat dan waktu kami persilahkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semua? Luar biasa, ini kok luar biasanya loyo. Sehat? Haleluya, ini lampu ini agak sedikit bikin saya silau. Ya, sekali lagi shalom, sehat? Ya, saya mau ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Dan pertama-tama saya mau terima kasih untuk Ibu Gembala di tempat ini, juga untuk Pastor Esra, Ibu Debbie, dan semua para penatua majelis yang ada di gereja ini. Terima kasih untuk kesempatan yang kesekian kalinya boleh beribadah dan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita renungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini
Tuhan sudah ada di tengah-tengah kami. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Hanya Engkau kekuatan kami Tuhan. Tidak ada yang kami punya selain Kristus yang hidup. Itu sebabnya kami ada di sini. Karena kami selalu percaya oleh semata-mata kemurahan Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh bernafas, kami boleh bergerak. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang manis pagi hari ini. Kami disegarkan, kami dikuatkan, kami diberikan kesegaran yang baru yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara bagi setiap kami. Sampaikan apa yang Engkau inginkan. Sebab Engkau yang paling tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Apa yang mereka perlu dengar, apa yang mereka perlu renungkan, apa yang mereka perlu lakukan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami semua menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Roh Kudus untuk pagi hari ini diberkati, dikuatkan, disembuhkan, disegarkan dengan firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, ambil alih pemberitaan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak berguna ini, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, segalanya berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus segala roh tidak percaya, roh kemarahan di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa perdukunan, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala roh yang membutakan hati pikiran kami dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ada terang Tuhan di tengah-tengah kami yang akan membuat kami mengerti, memahami firman Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kami untuk taat kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Iya, kekasih Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita membaca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayat 33 sampai dengan ayat 43. Nah kita ada di minggu ketiga, ya saya juga mau mengucapkan Happy Valentine, ya makanya hari ini ping-ping buat kita semua. Hari kasih sayang katanya, tetapi tiap hari kita merasakan kasih sayang karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Lukas 23 ayat 3 sampai 33 sampai ayatnya yang ke-43. Semua sudah dapat Bapak Ibu? Sudah ya? Nah kita akan baca bergantian, saya ayat 33, lalu kemudian lanjut Bapak Ibu di ayat ke-34 dan seterusnya kita akan berakhir di ayat 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Silakan Bapak Ibu 1, 2, 3. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sama-sama kita baca ayat 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah bukan hanya membaca, merenungkan, tapi pulang dan lakukan firman Tuhan. Nah tema Gereja Bethel Indonesia untuk minggu ketiga ini adalah tetap mengasihi walau terluka. Temanya apa? Sama-sama, 1, 2, 3. Berat atau mudah? Susah atau gampang? Susah-susah atau gampang-gampang? Lebih banyak susah atau mudahnya? Bagi saudara susah atau mudah? Tetap
mengasihi walau terluka. Minggu pertama, kedua setahu saya waktu saya lihat sedikit temanya dari Gereja Betel Indonesia, itu memang hampir sepanjang bulan ini, mungkin karena bersamaan Bapak Ibu dengan tema Hari Kasih Sayang, maka temanya semua bicara tentang love, tentang kasih. Nah, tema tetap mengasihi walau terluka, itu adalah tema yang luar biasa. Karena kita punya satu pribadi yang memberikan kepada kita contoh kasih yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Nah, kalau kita ditanya orang Kristen itu identik dengan apa? Orang luar, bahkan kita sendiri akan berkata bahwa orang Kristen itu selalu identik dengan kasih. Ya, karena itu adalah perintah tertinggi yang nilainya sama dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan hukum yang sama setara dengan hukum yang pertama adalah kasihilah manusia sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini Tuhan bilang tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang supremasi di dalam kekristenan, sesuatu yang tidak bisa disangkal. Ya, nah di dalam Alkitab, dengar baik Bapak Ibu, tidak ada definisi yang baku tentang apa itu kasih. Kalau saudara cari di dalam seluruh Alkitab, saudara tidak akan menemukan satu kalimat yang akan memberikan kesimpulan what is love, apa itu kasih, tidak ada. Tidak seperti kalau kita bilang apa itu iman, betul? Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat itu iman. Iman itu adalah keyakinan. Waktu saya berdoa, waktu saya percaya Yesus, maka Tuhan akan memberikan kepada saya apa yang saya minta berdasarkan kehendaknya. Dan saya punya kepastian bahwa sekalipun saya belum melihat apa yang saya imani, pasti sudah saya terima. That's faith, itu iman. Ada definisinya, tapi dalam Alkitab saudara tidak akan menemukan definisi dari kasih. Kasih itu, satu kalimat selesai. Tidak. Di dalam Alkitab kita, kasih itu selalu digambarkan sebagai sesuatu yang praktikal, sesuatu yang praktis, sesuatu yang harus dipraktekkan, sesuatu yang harus dikerjakan. Kenapa? Karena kasih itu bukan teori. Sama-sama bilang kasih itu bukan teori. Kasih itu bukan ilmu pengetahuan. Kasih itu bukan disiplin ilmu. Kasih adalah tindakan. That's why firman Tuhan bilang begini, iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan kita adalah bukti percaya kita kepada Yesus. Kasih kita itu adalah manifestasi dari pribadi yang kita percayai. Nah, sehingga dalam Alkitab tidak ada definisi yang baku tentang kasih. Hanya ada saudara menemukan contoh. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar. Betul? Dalam bahasa Yunani digunakan kata makrutumia. Artinya kasih itu sabar terhadap orang yang paling menjengkelkan dalam hidup kita. Saudara punya orang yang paling menjengkelkan? Coba lihat kanannya, apakah dia orangnya? Kasih dimulai dengan sabar. Lalu kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu dan tidak memegahkan diri. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas dasar kepentingan sendiri. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Tidak suka bergosip, tidak suka umbar kesalahannya orang. Kasih itu percaya segala sesuatu. Saya nggak perlu detail di sini, Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Korintus 13. Kasih itu percaya yang terbaik buat orang-orang yang menjadi musuh kita. Kasih selalu mendoakan yang terbaik buat mereka. That's why dikatakan kasih itu percaya segala sesuatu. Kasih selalu menghasilkan sesuatu yang positif bagi orang-orang. Kenapa? Karena kasih itu tidak pernah memiliki muatan negatif. Ayo sama-sama katakan, kasih Tuhan tidak pernah punya muatan yang negatif. Karena kasih Tuhan adalah kehidupan. Amin. Kita ada di sini karena Tuhan yang sayang sama kita. Amin. Pujian pertama berkata, itu kata Alkitab. Tuhan sayang sama saya. Itu kata firman Tuhan dan itu adalah kebenaran. Lalu dalam 1 Korintus 13 ayat 7 terakhir dikatakan apa? Kasih sabar menanggung segala sesuatu. Dimulai dengan kasih itu sabar. Kenapa kasih dimulai dengan sabar? Sabar terhadap orang-orang yang mengkritik saudara. Sabar terhadap orang-orang yang mengkhianati kita. Sabar terhadap orang-orang yang berkali-kali tusuk kita. Makanya kita perlu kasih supaya kita bisa tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang annoying. Yang menjengkelkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kasih itu ditutup dengan apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Dalam bahasa aslinya digunakan kata hupomone. Artinya apa? Kasih Tuhan membuat saya kuat berada dalam tekanan. Dan sabar menantikan Tuhan di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam merenungkan firman Tuhan. Sebab saya percaya di dalam kesesakan Tuhan akan menyelesaikannya bagi saya. Yang percaya katakan amin. Sudah lihat,
di dalam Alkitab tidak ada definisi yang mutlak tentang kasih. Semua gambarannya sesuatu yang praktikal, sesuatu yang saudara harus lakukan. Supaya dunia ini bisa lihat Yesus dalam diri kita. Tapi kalau kita mencari pengertian yang mungkin bisa menggambarkan kasih yang sejati itu seperti apa. Saya hanya menemukan itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Kekasih Tuhan yang di belakang 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya nggak ada PTT ya. Kalau saya khotbah kadang-kadang di beberapa tempat Bapak Ibu, mereka pasti tanya, Bu Jane ada PTT enggak? Gitu ya. Saya itu bukan malas bikin PowerPoint gitu ya. Tapi kalau saya bikin PowerPoint, saya nggak bisa flowing. Saya susah jadi ngalirnya. Karena mata saya ada di sini, saya pernah coba itu. Satu kali, saya sudah pernah sampaikan di sini. Satu kali saya pernah diundang khotbah, Bu harus ada PTT. Saudara, saya kesana kemari, akhirnya saya tutup PTT-nya. Gitu ya. Saya mau mengalir aja deh sama Roh Kudus, gitu ya. Karena kalau tidak saya bisa berbagi, saya nggak fokus. Nggak apa-apa begitu di sini, it's okay. Ya, orang-orang PTT itu orang hebat, saudara. Orang yang luar biasa fokusnya, gitu ya. Bisa begitu Bapak Ibu ya. Kalau saya nggak PTT, it's okay ya. Ya, nah saudara, 1 Yohanes 4 ayat 10, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Berhenti di situ dulu. Apa? Inilah kasih itu. Saudara sedang cari tahu apa itu kasih? Nah, Rasul Yohanes yang dikatakan rasul yang dikasihi Tuhan, dia bersandar di dadanya Tuhan. Dia paling dekat dengan Tuhan, bukan berarti yang lain tidak dekat, tetapi saya nggak tahu kenapa bisa dikatakan Yohanes itu rasul yang sangat dikasihi. Dia ngomong kayak gini, inilah kasih itu. This is the love. Ini kasih itu. Kasih itu apa? 1, 2, 3. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kalau ada satu kata yang bisa menggambarkan kasih yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya ini dia. Inilah kasih itu. Kalau kita cari tahu kasih itu apa, Yohanes bilang, bukan kita, bukan saya yang telah mengasihi Allah. Artinya begini, saya punya kasih atau saya dikatakan punya kasih bukan karena saya mengasihi Allah, mengasihi Yesus. Yesus itu layak untuk dikasihi. Dia Tuhan, penyelamat, juru selamat kita. Dia pencipta kita, dia korbankan dirinya buat kita. Tapi waktu saya mengasihi Tuhan, bukan itu yang dimaksud dengan kasih yang sejati. Bisa paham? Oke? Ya. Jadi kasih di sini bukan kasih Bapak Ibu dan saya yang berkorban, rajin ke gereja, rajin puasa, rajin berdoa. Bukan kasih itu yang dimaksud dengan kasih sejati oleh Rasul Yohanes. Tapi kasih yang sejati yang dia maksudkan, inilah dia. Allah yang telah mengasihi kita. Sama-sama bilang, Tuhan yang telah mengasihi saya. Saudara lihat saya semangat loh, padahal saya belum sarapan lebih banyak hari ini. Saudara harus semangat. Saudara akan terima kasih yang melimpah hari ini, katakan amin. Semua masalah saudara akan di-break sama Tuhan. Supaya kasihnya mengalir dalam hidup saudara. Apa itu kasih yang sejati? Allah yang telah, bukan Allah yang akan. Dia sudah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai apa? Reconciliation, pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi kekristenan itu tidak mengenal kasih dari manusia. Kekristenan itu mengenal kasih yang dicurahkan dari Allah. Itu sebabnya setiap kata yang digunakan di dalam Alkitab untuk menggambarkan kasih ilahi itu adalah agape. Agape itu bukan kasih dari manusia. Ini adalah kasih, dengar baik. Kasih yang supernatural. Sama-sama bilang kasih yang supernatural. Kasih yang ilahi. Kasih yang gak ada pabriknya di bumi ini. Pabriknya di mana? Pabriknya di mana? Iya, di surga. Di dalam hati pribadi kasih. Makanya kenapa Alkitab tidak punya teori tentang kasih. Karena kasih itu adalah seorang pribadi. Seorang pribadi. Waktu kita mengenal pribadi itu, kita mengenal kasihnya. Waktu kita mengenal pribadi itu, kita tinggal dalam kasihnya. Dan waktu kita taat kepada pribadi itu, firman Tuhan bilang apa? Kasihnya sempurna di dalam kita. Oh, luar biasa saudara. Tidak ada seorang pun di tempat ini bisa berkata kasihku sudah sempurna. Tapi kita on the process, kita sedang diproses untuk tiap hari bertambah-tambah, melimpah, bertumbuh dalam kasih. Sampai pada akhirnya saudara disempurnakan oleh kasih Tuhan. Jadi kasih yang sejati yang ada pada saudara hari ini itu bukan kasih buatan kita.
Bukan kasih yang kita ciptakan sendiri, tetapi kasih Tuhan yang dicurahkan di dalam hati kita. Itu kasih yang sejati. Tuhan yang berinisiatif. Itu sebabnya digunakan kata agape. Agape itu apa? Kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih. Kasih yang berakar kuat pada komitmen dan dedikasi untuk melakukan yang terbaik di atas kepentingannya sendiri. Oh, makanya saudara, tidak ada seorang bisa mengasihi Tuhan dan sesamanya dengan kekuatannya sendiri. Betul tidak? Saudara tidak bisa mengasihi suamimu dengan kekuatanmu sendiri. Berapa waktu lalu saya khotbah di satu gereja, saudara. Gerejanya besar, 7 lantai gitu ya. Habis ibadah seperti ini, pendetanya ngajak saya coffee break di lantai bawah. Jadi dia ada seperti basement gitu ya. Jadi seperti saudara lah, kita ada perjamuan kasih, fellowship ya. Kita ada coffee break, kopi, roti, ada pengusaha yang sumbang banyak roti, kita makan. Sementara saya ngobrol dengan pendetanya, ngobrol dengan majelisnya, saya disediakan satu kursi di tempat coffee break itu ya saudara. Lalu tiba-tiba saya melihat di ujung mata saya menangkap seperti ada seorang ibu mendekati kursi saya. Gitu ya. Dan saya sudah bilang dalam hati saya, aduh pasti dia mau cerita dia masalahnya. Gitu ya. Tetapi ya jemaat ya begitu ya. Dia hanya ingin bertanya atau dia ingin curhat. Lalu saya tinggalkan percakapan saya, ya saya kembali kepada dia. Dan waktu dia duduk di samping kursi saya, dia matanya sudah mau menangis saudara, mau tumpah sudah air matanya. Jadi saya berusaha untuk tahan karena ini banyak orang. Jadi saya bilang, ibu kenapa? Lalu dia bertanya begini kepada saya, ibu pendeta saya mau tanya, gimana caranya supaya kita nggak sakit hati? Saudara tahu jawabannya apa? Apa kira-kira jawabannya? Kalau saudara jadi saya. Itu pertanyaan yang susah. Jadi saya bilang, ibu selama kita hidup, kita pasti akan bisa sakit hati. Orang bisa sakit hati sama kita bisa nyakitin orang. Tidak ada obat untuk sakit hati. Yang ada adalah kita bisa memilih untuk tidak sakit hati, betul tidak? Tetapi saya tidak bisa berikan ibu jawaban yang mungkin tidak akan memuaskan ibu. Saya hanya bisa menjawab ibu berdasarkan firman Tuhan. Karena saya hanya adalah pelayan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang menyakiti engkau. Berapa kali? 70 kali 7 kali, 490 kali kan tidak. Itu bicara ketidakterbatasan dalam pengampunan. Lalu dia menangis saudara, jadi orang lihat. Aduh saya bilang, aduh Tuhan coffee break ini jadi berantakan sedikit. Lalu saya bilang begini kepada dia, ibu siapa yang bikin sakit hati Ki? Kira-kira menurut saudara siapa? Kok tahu? Kok saudara bisa tahu? Hah? Iya, karena dalam rumah tangga kebanyakan itu. Suami versus istri, menantu versus mertua. Iya, dia bilang suamiku. Lalu saya hanya bilang, firman Tuhan hanya bilang, ibu ampuni suaminya. Saya tidak tahu apa yang dia alami, begitu berat sekali. Saya bisa rasa dari aura mukanya. Dan dia berkata kepada saya, ibu, bagaimana kalau setiap hari dia menyakiti saya? Itu berat saudara. Saya hanya bisa berkata di hati saya, sekalipun saya juga tidak yakin. Saya berkata kalau itu saya ini hanya bisa ngomong doang. Tetapi dia yang menghadapinya pasti begitu berat. Dan saya hanya berkata, mau setiap hari juga mengampuni. Dan saya bilang sama dia, ibu saya hanya bisa berdoa. Tuhan Yesus memberikan kepada ibu kekuatan dan hikmat untuk menghadapi suami ibu. Dan pada saat ibu menghadapi suami ibu jangan pernah berharap dia berubah. Ketika ibu berubah, suamimu berubah. Saya tidak punya waktu untuk khotbah kedua lagi di basement. Gitu ya saudara. Tetapi pengalaman itu membawa saya bahwa dalam hidup ini saudara tidak bertemu dengan seseorang yang tidak akan menyakiti saudara. Kita punya potensi besar untuk dilukai. Kita punya potensi besar untuk dikecewakan. Karena kita masih darah dan daging. Kita punya potensi besar untuk dihianati. Bahkan sama orang yang paling kita cintai. Tetapi firman Tuhan mengajar kita selalu punya senjata untuk setiap luka dan panah api yang coba untuk menghancurkan hidup kita. Amin. Apa rahasianya? Firman Tuhan bilang, inilah kasih itu. Allah telah mengasihi saya dan telah memberikan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa saya. Jadi perikop Lukas 23 yang baru saja kita baca ini adalah satu prosesi penyalipan Yesus yang begitu mengerikan saudara. Lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita, sudah mengasihi kita. Dia berikan anaknya sendiri buat kita. Datang di dunia yang penuh dengan kecemaran ini, hopeless. Ini dunia yang tidak punya pengharapan.
Bapak, Ibu dan saya adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan. Tidak layak untuk dikasihi, tidak layak untuk dicintai. Tetapi bagaimana firman mengatakan kita sudah dikasihi, kita sudah dicintai, kita sudah diterima. Ini kasih yang luar biasa Bapak Ibu. Karena tidak pernah ada orang yang bisa mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Betul tidak? Makanya kasih agape itu adalah kasih yang luar biasa. Saya selalu bilang ini adalah kasih yang supranatural. Karena saudara tidak akan mungkin bisa mengasihi musuh-musuhmu dengan kekuatan kasihmu saja. Kenapa? Karena kita ini selalu punya standar. Sama-sama bilang punya standar. Manusia itu punya standar, bukan standar motor ya. Punya batasan dalam hidupnya. Contoh, saya akan mengasihi dia kalau dia mengasihi saya. Itu standar yang kita buat. Saya akan mengasihi dia kalau dia layak dikasihi. Itu standar yang manusia buat. Saya akan mengasihi dia kalau dia ikut apa yang saya mau. Kalau dia melakukan apa yang saya mau. Kalau dia menjadi sama dengan saya akan mengasihi dia. Itu standar kita. Kalau orang berbuat baik, baru kita bisa bikin baik sama dia. Betul? Betul tidak? Tapi Alkitab berikan kepada kita another standar. Standar yang lain dan standar yang lebih tinggi. Makanya waktu Yesus sebelum dia disalib, malam sebelum dia di Getsemani, dia berkata kepada muridnya, kamu tahu, kamu pernah dengar firman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul? Tetapi hari ini aku memberikan kepadamu perintah yang baru, new order. Bukan berarti perintah lama tidak berlaku, tapi Tuhan menaikkan level perintah itu. Karena dia tahu ada kasihnya di dalam diri kita yang sanggup untuk melakukan itu. Apa perintah yang baru itu? Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Ini lebih tinggi daripada sekedar saya mengasihi orang lain. Karena saya harus belajar bagaimana mengasihi orang yang tidak saya suka dengan standarnya Tuhan, tidak pakai standarnya saya. Itu sebabnya kita butuh kekuatan daripada Roh Kudus untuk meremukkan standar kita dan memakai standarnya Tuhan supaya terjadilah kasih yang sejati itu. Allah sudah lebih dahulu mengasihi saya dan sekarang kasihnya mengalir melalui saya. Amin. That's why Bapak Ibu, kenapa firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita ini bukan sahabatnya Tuhan, kita ini pendosa. Tapi apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, itu melebihi standar kasih manusia. Itu sebabnya dalam Lukas 23, hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Coba 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. 1 Korintus 13 ayat 8. Ini yang di belakang masih agak cepat ya. Oke. Nah, setelah Rasul Paulus bicara kasih itu sabar, murah hati, bla 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 bla. Sampai di ayat yang ke-7. Ayat 8 dia ngomong kayak gini. Yang pertama saja. Sama-sama. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Tahukah saudara? Saya lebih suka terjemahan dalam bahasa Inggris. Bukan berarti terjemahan Indonesia tidak baik. Ya, bagus. Tapi saya lebih suka dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris digunakan katakan gini. Love never fails. Oh, agak beda sedikit sebenarnya. Kasih tidak pernah gagal. Saudara dan saya, kalau pakai standar kasih kita selalu gagal. Kita berbuat baik, orang tidak balas kasih kita kecewa, kita marah, kita berhenti mengasihi dia. Betul? Tapi kasih Tuhan yang tidak pernah gagal, dia tidak akan berhenti mengasihi sampai kasih itu mencapai tujuannya. Sampai orang yang membenci kita itu datang kepada Tuhan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Makanya hanya orang Kristen yang punya moto ini saudara. Love never fails. Kasih itu tidak pernah gagal. Sama-sama katakan, kasihku tidak pernah gagal. Kapan saudara pakai standar manusia kasihnya? Gagal. Tapi kapan saudara pakai kasih agape? Tidak akan pernah gagal. Bagaimana Yesus membuktikan kasihnya tidak pernah gagal? Bukan hanya dia turun dari surga. Dia mati sampai di atas kayu salib. Itu sebabnya Bapak Ibu, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, kita bisa belajar bahwa kasih yang sejati itu adalah kasih yang luar biasa. Kasih Tuhan yang Bapak Ibu sudah terima saat kita percaya kepada Yesus akan mengerjakan kekuatan di dalam hidup kita. Yang pertama,
untuk taat kepada Tuhan sekalipun itu susah. Sekalipun itu sulit. Sekalipun ada harga untuk setiap ketaatan. Saudara perhatikan Lukas 23. Lukas 23 ayatnya yang ke-33. Lukas 23 ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata apa? Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Nah, fokus saya ada pada kata ini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus. Saudara perhatikan kata menyalibkan, betul? Tidak dikatakan Yesus itu menyalibkan dirinya sendiri. Dia memberikan dirinya untuk disalibkan sehingga muncul kata menyalibkan. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Di atas kayu salib, Yesus menunjukkan kasih yang sejati itu. Bahwa kasih yang sejati, kasih yang berasal dari Allah adalah kasih yang selalu taat sekalipun ada harganya. Amin. Lihat bagaimana Yesus taat kepada Bapaknya. Seluruh rangkaian kehidupan Yesus itu adalah bukti ketaatan dia. Submission dia kepada seluruh kehendak Bapaknya. Jangan saudara berpikir Yesus datang dari surga datang ke dunia ini hanya karena mengasihi kita. Tidak. Yang pertama, dia sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Bapaknya. Saudara tidak boleh lupa Tritunggal ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka berada dalam satu hakikat, satu ikatan, satu unity, satu keesaan. Tapi lihat bagaimana Yesus yang adalah Allah sendiri, dia menaklukkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Bapaknya. Dan itu semua dia lakukan karena kasihnya. Kasih Bapa yang ada di dalam dirinya membuat dia juga mengasihi kita. Karena kehendak Bapa adalah agar Yesus mengasihi kita. Itu sebabnya mengapa Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia apa? Mengaruniakan, dia berikan anaknya yang tunggal itu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tapi mendapat hidup yang kekal. Sudah lihat tujuan Tuhan apa? Hidup kekal. Tetapi untuk hidup kekal itu harganya mahal, saudara. Harganya mahal. Dan untuk menyatakan kasihnya, dia mesti taat. Jangan pernah berhenti untuk taat kepada Tuhan. Untuk mengasihi orang-orang yang membenci kita, yang melukai kita, sekalipun ada harganya. Karena Yesus sudah menunjukkan itu. Nah, saudara perhatikan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Coba kita perhatikan. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Nah, saudara perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengar baik, kita sedang bicara tentang kasih. Keep di ayat 5 dulu. Kita sedang bicara tentang kasih. Nah, di dalam diri Yesus itu, Alkitab berkata Allah itu kasih. Berarti Yesus itu adalah kasih. Makanya kasih yang sejati itu bicara tentang pribadi yang mengasihi kita. Tapi perhatikan, pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus itu seperti apa? Kasih itu bukan hanya sekedar emosi Bapak Ibu, bukan hanya sekedar rasa, bukan hanya sekedar gerakan emosional. Tetapi kasih yang dikenal di dalam Alkitab adalah satu komitmen dan keputusan yang diambil untuk mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasih. Jadi Yesus itu harus menaruh dalam pikiran dan perasaannya bahwa waktu dia diutus Bapaknya untuk melaksanakan misi penyelamatan bagi orang-orang yang berdosa, dia harus dipenuhi dengan pikiran dan perasaan kasih Bapaknya. Amin. Karena kapan kita hanya bergantung pada perasaan kita, tetapi kasih itu tidak menguasai pikiran kita saja. Saudara, kita gagal dalam kasih. Tapi kalau firman Tuhan menguasai pikiran kita, kita mengenal kasih Tuhan dan Yesus itu melalui firman-Nya. Semakin saudara mengenal kasih Tuhan, semakin lebih mudah untuk saudara mengampuni orang yang mengecewakan saudara. Semakin saudara bertambah di dalam kasih Tuhan, semakin saudara bisa bertambah mengampuni orang yang mengecewakan kita. Waktu saya ngomong ini, saudara akan bilang begini, gampang itu pendeta ngomong, dia nggak tahu apa yang saya alami. Gampang dia bicara mengampuni, dia nggak tahu apa yang orang lakukan sama saya. Saudara, saya tidak perlu untuk cari tahu luka seperti apa yang ada dalam hati saudara. Saya ini orang banyak dikecewakan.
Bukan hanya dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan jangan ditanya. Saya nggak ada waktu untuk cerita, itu tidak penting. Tetapi yang paling penting adalah semakin saya mengenal Kristus, semakin dalam kasih-Nya kepada saya, semakin berlimpah-limpah saya mengerti betapa pentingnya untuk saya mengampuni dan mengasihi orang yang menyakiti saya. Ketika saya mulai mengambil tindakan untuk mengasihi dan mengampuni orang yang mengecewakan saya, saudara tahu, bukan orang lain yang diuntungkan, tetapi diriku ini yang diuntungkan. Karena ketika saya mengampuni orang lain, saya sedang mengambil tanggung jawab untuk membebaskan orang itu dari kesalahannya dan menaruh berkat di dalam hidupnya. Waktu saya mengampuni, saya mengambil satu keputusan untuk tidak lagi menanggungkan kesalahan orang itu pada orang itu. Dan membebaskan diri saya dari kemarahan, membebaskan diri saya dari sakit hati. Dan tidak memberikan ruang bagi iblis untuk menghancurkan saya. Yang percaya katakan amin. Kita hanya bisa mengenal pikiran dan perasaan Kristus. Seberapa dalam kasih-Nya, seberapa tinggi lebar panjang kasih-Nya. Hanya ketika kita itu benar-benar tinggal di dalam Tuhan, saudara. Makanya dalam Efesus 3, waktu Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat Efesus, dia berkata, supaya engkau bisa paham betapa lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu. Sekalipun tidak ada ukurannya, tapi waktu engkau ada dalam Kristus, mengasihi Kristus dan mengenal Kristus, maka engkau akan mengalami sendiri kedalaman, lebar, tinggi dalamnya kasih itu. Makanya kekristenan itu adalah satu pengalaman berjalan dengan Tuhan, saudara. Kristus itu tidak bisa diteorikan, Kristus itu harus dialami. Sama-sama bilang, Kristus harus dialami. Kristus itu bukan cerita, Kristus itu pribadi yang hidup. Saudara hanya akan bisa mengalami hidup yang kekal ketika saudara mengenal pribadi yang kekal itu. Ayat yang ke-6, ini powerful. Paulus bilang apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai, sama-sama, 1, 2, 3. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara lihat perendahan diri daripada Kristus. Kasih itu selalu akan menuntut pengorbanan. Sama-sama bilang, kasih akan selalu menuntut pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan, NATO, no action talking only. Hanya teori, hanya omongan, hanya basa-basi. Kasih orang Kristen adalah kasih yang bergerak untuk taat. Kasih yang bergerak untuk mengampuni, sekalipun ada harganya. Seperti tema kita, sekalipun terluka, saudara tetap mau taat. Belajar dari Yesus. Dia mulai dari tempat yang paling tinggi untuk sampai ke posisi yang paling rendah. Itu tidak mudah, saudara. Kita punya standar, kita selalu mau ditinggikan tangan Tuhan, tapi kita nggak mau direndahkan. Ini masalah manusia, ini masalah orang Kristen. Dia selalu mau diberkati, tapi dia nggak mau masuk dalam proses bagaimana sampai kepada berkat. Amin. Kita selalu minta diberkati. Tuhan hanya minta, bisakah engkau 1 jam berdoa dan berjaga-jaga? Susahnya. Saudara, saya sudah pergi ke berbagai gereja. Kalau ibadah hari Minggu gini banyak sekali orang. Tapi kalau ibadah yang paling sepi itu pasti ibadah doa. Betul tidak? Kalau pendeta mulai angkat tanganmu, terimalah berkat. Semua tangan, bahkan tangan para malaikat. Semua begini. Tapi waktu kita disuruh taat. Hal yang sederhana. Seperti doa, itu tidak banyak orang mau melakukannya. Kenapa? Karena kita belum sepenuhnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Lihat cara berpikirnya, lihat kedalaman kasih-Nya. Waktu dia memutuskan untuk turun dari tahtanya yang paling tinggi sebagai the Son of God, anak Allah, ada harga yang harus dia bayar, saudara. Kalau saudara bilang susah untuk mengampuni dia yang mengkhianati saya, susah mengampuni dia yang selingkuhin saya. Saudara lihat, ini jauh lebih susah. Dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri, yang percaya katakan amin. Dia adalah bagian dari ketritunggalan Bapak Ibu. Artinya Yesus itu memiliki posisi yang derajatnya, hakikatnya sama dengan Bapa and the Holy Spirit dan Roh Kudus. Tapi waktu dia mau taat karena kasihnya kepada Bapaknya, ini langkah yang luar biasa. Alkitab berkata, dia tidak menganggap kesetaraan, sehakikat, sederajat dengan Bapaknya itu sebagai Allah, sebagai milik yang harus dipertahankan.
Kata dipertahankan itu dalam bahasa Yunani digunakan kata harpakmos. Artinya apa? Sesuatu yang harus dia rebut bagi dirinya. Lihat, dia Allah, tetapi dia melepaskan hak-haknya sebagai Allah. Oh, ini luar biasa. Dia melepaskan keistimewaannya sebagai Allah, sebagai pencipta. Untuk apa? Untuk melaksanakan satu misi penyelamatan bagi kita. Ayat yang ke-7. Melainkan setelah dia merendahkan dirinya, dia melepaskan haknya sebagai Allah. Dengar baik, Yesus tidak berhenti menjadi Allah. Ini penting. Yesus tidak berhenti menjadi Allah, tetapi dia tidak menganggap bahwa posisinya sebagai Allah, sebagai sesuatu yang harus dia rebut, dia pertahankan, tidak. Dia obey, dia taat karena kasihnya kepada Bapaknya dan kepada kita semua. Dan ayat 7 berkata, bukan hanya dia melepaskan hak-haknya sebagai Allah, tetapi dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Oh, luar biasa ini. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi apa sama-sama? Dan menjadi sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi manusia, darah dan daging. Oh, saudara. Saudara terlalu sering baca ayat ini sampai kehilangan kesan mendalam dalam hati kita. Bahwa proses perendahan diri yang Kristus lakukan itu tidak main-main. Dia melepaskan haknya sebagai Allah. Lalu dia mengosongkan dirinya. Dari kata ini kita mengenal istilah teologis yaitu kenosis. Dari kata bahasa Yunani keno, pengosongan diri. Benar-benar emptiness. Dia melepaskan semua hak-haknya, keistimewaannya. Dia mengosongkan dirinya dari kealahannya sendiri. Oh, saudara. Dan apa yang dia lakukan ini luar biasa. Dia mengambil rupa seorang hamba. Saya lebih tepat menggunakan dia mengambil peran sebagai slave, sebagai budak. Saudara, apa itu budak? Budak itu orang yang tidak punya hak. Dia hanya ikut maunya orang. Orang merdeka itu adalah orang yang bisa melakukan apa yang dia mau. Tapi budak itu tidak bisa melakukan apapun yang dia mau. Haknya sudah di-cut. Haknya sudah di-stop. Dan Yesus dia mengambil posisi sebagai seorang budak. Tidak membiarkan dirinya bebas melakukan apa-apa lagi. Dia mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kehendak Bapaknya. Supaya pada akhirnya saudara yang tadinya jadi budak dimerdekakan oleh perannya sebagai hamba. Bukan hanya jadi budak. Tuhan itu turun level lagi, saudara. Menjadi sama dengan manusia. Aduh, saudara. Saudara, saya berharap Bapak Ibu pulang ke rumah dan renungkan bagaimana Kristus telah menuruni tangga-tangga yang paling tinggi dalam kehidupannya untuk sampai ke level yang paling rendah, mati di atas kayu salib. Dan semua dia lakukan karena cinta dan sayangnya buat kita. Amin. Orang Kristen tidak boleh melupakan, inilah inti daripada Injil kabar baik. Yesus yang datang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Kemuliaannya diberikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita yang gak punya harapan ini, boleh punya harapan. Satu hari bisa masuk surga, duduk bersama dengan Tuhan, memerintah sebagai anak yang ditinggikan. Saudara tidak boleh lupa, dari mana kita berada. Dari seorang yang berdosa diangkat derajatnya. Yesus dijadikan berdosa karena kita waktu dia menanggung hukuman dosa kita. It's powerful, saudara. Kalau saudara bicara bahwa kekristenan itu identik dengan kasih, saudara tidak boleh lupa. Kasih itu berawal dari keputusan Tuhan untuk merendahkan dirinya dan menjadi seorang hamba dan manusia seperti kita. Dan tidak hanya sampai di situ, bukan hanya jadi manusia. Saudara pernah dengar dongeng bagaimana seorang pangeran tiba-tiba berubah peran menjadi seperti masyarakat biasa supaya dia bisa lihat kehidupan orang di bawah? No, Yesus tidak berganti peran supaya dia bisa mengamati dan melihat bagaimana kehidupan orang-orang berdosa. Lalu kemudian dia ke surga dan kasih laporan sama Bapaknya. No, dia melakukan itu semua sampai pada titik yang paling rendah dalam hidupnya di ayat yang ke-8. Filipi 2:8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Nah, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara lihat urutannya, pulang ke rumah renungkan itu. Supaya saudara waktu renungkan apa Yesus lakukan, saudara akan mulai melihat bahwa kita tidak lebih baik daripada orang yang menyakiti kita. Kita tidak lebih benar daripada orang yang mengkhianati kita.
kasih Tuhan akan mulai berbicara di dalam hati kita. Siapa sebenarnya kita? Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Lukas 23 yang baru saja kita baca adalah puncak daripada ketaatan Kristus. Yang didorong oleh kasih yang begitu besar kepada Bapa dan kepada kita orang berdosa. Saudara tahu, zaman dulu mati di salib itu sesuatu yang mengerikan. Salib itu bukan perhiasan. Hari ini sudah bisa pakai kalung salib, anting-anting salib, everything cross. Tapi zaman dulu saudara, kalau saudara bawa salib kemana-mana, itu lambang daripada curse, lambang daripada kutukan. Yesus mengambil satu prosedur kematian yang paling mengerikan di antara anak manusia. Kalau saudara pernah baca bukunya seorang hamba Tuhan bernama Max Lucado. Max Lucado pernah menulis satu buku yang judulnya He Chose Nails. Dia memilih paku. Saudara akan dibawa ke sana untuk melihat prosedur SOP daripada orang yang akan disalib zaman dulu. Mengerikan saudara. Kenapa Yesus? Yesus itu bisa saja memilih jenis kematian yang lain. Bisa saja dia dirajam and then mati. Penderitaannya sesaat, benar enggak? Yesus bisa saja memilih apa kayak penderitaan yang ringan-ringan lalu dia mati. Yang penting selesai, darahnya tercurah kita ditebus. Tidak, tetapi salib itu adalah satu bentuk penyiksaan yang paling mengerikan. Pada zaman itu, nanti cari bukunya Max Lucado. He chose nails, dia memilih paku. Oh saudara, mengerikan sekali. Bagaimana seorang yang akan disalib itu ditelanjangi. Makanya Matius 27 itu berkata, waktu dia habis dicambuki. Itu aslinya, itu Yesus itu dicambuk kulit. Kenapa dia harus dicambuk? Karena waktu seorang yang dikatakan penjahat itu mau dicambuk, maka akan lebih banyak darah yang keluar. Dan dia akan mengalami kesesakan dan habis nafas. Dia akan mati tetapi dalam masa penderitaan yang panjang. Lalu seorang yang akan disalib ini harus membawa palangnya sendiri. Karena di atas bukit Golgota sudah ada tiang tengahnya saudara. Dia harus bawa palangnya sendiri sampai di atas. Dia diikat di palangnya, lalu diikat di tiang tengahnya. Lalu kemudian paku itu akan ditusuk di kaki dan di tangannya menembus palang itu. Dan saudara akan baca dalam Matius 27. Bagaimana di atas kayu salib. Sebelum dia naik, dia diludahi, dia dipukul kepalanya. Dia diolok-olok, dia dihina. Seorang yang tidak melakukan kesalahan apa-apa diperlakukan dan dipermalukan begitu kejamnya. Saudara hari ini bisa pakai perhiasan emas, saudara bisa bangga. Kenapa? Kristen. Dulu itu adalah lambang kutukan. Makanya Alkitab berkata di atas kayu salib dia yang terkutuk. Menjadi terkutuk karena dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa karena kita. Supaya kita yang dikutuk menjadi berkat. Kita yang miskin jadi kaya karena karyanya. Oh saudara, luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa taat seperti Kristus taat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyamai penderitaannya. Kalau ada orang hari ini bilang begini, saya mau mati seperti Tuhan, saya mau menderita seperti Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa sama dengan itu. Kenapa? Tujuannya berbeda. Sehebat apapun penderitaan, sehebat apapun luka yang kita alami saudara, tidak akan pernah mengalahkan penderitaan Kristus buat kita karena cintanya. Dia memilih salib. Makanya ada lagunya kan, dia memilih di salib. Dia memilih kayu yang kasar. Luar biasa. Tuhan memilih untuk melakukan itu buat kita. Karena cinta dan sayangnya. Hari ini, kalau saudara punya kasih Tuhan, engkau dapat untuk mengasihi orang yang menghancurkan hidupmu. Dengan kasih yang sama dari Kalvari, saudara bisa memilih untuk mengampuni orang yang melukai engkau dan saya. Dengan kasih yang sama, saudara bisa merendahkan dirimu untuk menerima orang yang bahkan tidak menyesali perbuatannya terhadap saudara. Itu sebabnya pengampunan itu bukan apa? Menunggu orang menyesal baru diampuni. Tidak. Mengampuni adalah satu tindakan yang saya ambil untuk melepaskan kasih Tuhan kepada orang itu. Dan tidak lagi menanggungkan perbuatannya kepada dia. Dan melepaskan berkat atas hidupnya dan atas hidup kita. Kedua saudara, di atas kayu salib Yesus menunjukkan bahwa kasih itu melepaskan pengampunan. Ayat 34, saya sedikit lagi, Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34.
Ada ayat yang indah sekali. Ini ada doa yang luar biasa dari Kristus Yesus. Dia berkata apa saudara? 1, 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yesus memberikan teladan. Dia merendahkan dirinya. Dia memilih salib sebagai satu bentuk kematian yang paling mengerikan. Tapi di atas kayu salib dia melepaskan doa. Oh, powerful. Itu sebabnya ada firman Tuhan berkata, nanti baca Matius 5 ayat 43 sampai 44. Ada firman berkata, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lihat, standarnya orang Kristen itu sangat tinggi, saudara. Tapi itu indah. Saudara cari jenis kasih seperti kasih agape, saudara tidak akan menemukan dalam agama lain. Saudara tidak akan menemukan standar kasih seperti yang ada dalam kekristenan. Di dalam kekristenan, kasih itu selalu dimulai dari yang paling rendah supaya tangan Tuhan meninggikan engkau. Alkitab berkata, dari manakah peninggian itu? Bukan dari timur, utara, selatan. Peninggian itu datang dari Tuhan. Kalau hari ini engkau direndahkan orang dan engkau berkata, Tuhan saya sakit hati, saya direndahkan, karyaku tidak diperhitungkan. Saudara tidak perlu kecewa. Ada tangan Tuhan yang siap meninggikan saudara sewaktu saudara ambil posisi perendahan itu. Itu sebabnya kekristenan tidak menerima kalimat seperti ini. Balas yang jahat dengan yang jahat, tidak. Kita disuruh untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita disuruh untuk menaruh bara api di atas kepala orang. Makanya saudara pernah dengar perintah, kalau ada yang menyuruh engkau jalan 1 mil, kita disuruh jalan berapa mil? Halo, 2 mil. Kalau ada yang menampar pipi kananmu, kasih dia dompetmu. Pipi kirimu. Itu bukan berarti saudara kalau ada yang tampar saudara, saudara kasih pipi satu yang lain. Bukan. Itu berarti ketika ada yang berbuat jahat kepada kita, kita harus melakukan kebaikan 2 kali lipat kepada dia. Supaya kebaikan dan kasihmu itu menampar kesalahan dia. Lihat, standar orang Kristen terhadap kasih itu begitu indah. Tidak ada saingannya, saudara. Tidak ada kebencian di dalam kasih anak Tuhan. Amin. Tidak ada amarah di dalam kasih kita. Tidak ada penolakan, tidak ada dendam sampai maut. Tidak ada, saudara. Karena Kristus itu hidup dan kasihnya itu selalu membebaskan. Waktu Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya mau tanya sama saudara. Adakah orang di dalam hidup saudara yang kesalahannya saudara paling tidak bisa maafkan? Siapa di antara saudara yang sampai hari ini berkata kesalahannya tidak bisa saya maafkan? Coba angkat tangan. Tidak angkat tangan saya bisa maklumi. Tapi pasti ada. Ada atau tidak Ibu? Ada enggak? Dulu ada, sekarang sudah enggak ada. Dulu, jujur Pak, thank you so much. Dulu, iya. Kita semua punya cerita perjalanan dalam hidup kita. Di mana kita pasti punya pengalaman. Ada kesalahan orang lain yang begitu menyakitkan. Sehingga tidak ada kata maaf bagimu. Tapi hari ini mari kita belajar. Kasih yang sejati itu melepaskan pengampunan tanpa syarat. Kalau hari ini masih ada catatan hutang-hutang kesalahan dan kekecewaan orang lain. Saudara hari ini angkat itu hutang di atas kepala saudara. Dan berkata mulai hari ini kesalahanmu saya putihkan dengan darah Yesus. Dan saya tidak akan perhitungkan lagi. Dan saya akan berdoa bagi dia. So Bapak Ibu, bagaimana caranya? Supaya kita dapat mengampuni orang yang tidak layak diampuni. Yang pertama, ingat bahwa waktu orang menyakiti kita, mereka tidak tahu apa yang mereka buat sama kita. Ini paling penting saudara. Ya, ini paling penting. Kita harus sadar bahwa setiap luka, setiap sakit hati, setiap kata-kata yang menghantam kita, setiap perbuatan tidak enak yang kita alami, orang itu tidak tahu apa yang dia alami. Siapa yang Tuhan maksud di sini? Apakah prajurit Romawi tidak tahu bahwa mereka sedang menghancurkan Yesus, sedang menyiksa Yesus? Mereka tahu. Apakah Kayafas, Ananias, Pilatus, bahkan Yudas yang mengkhianati Tuhan tidak tahu apa yang dia lakukan? Dia tahu. Apa yang dia tidak tahu? Kata apa itu kata kunci di ayat ini. Dia tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Yesus justru memiliki konsekuensi yang kekal bagi mereka. Mereka tidak tahu siapa yang mereka perlakukan dan permalukan.
bahwa mereka sedang membunuh anak Allah yang hidup itu, yang justru datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak tahu itu. Sama dengan saudara. Saudara mungkin berkata, Pendeta Jane, masa dia tidak tahu bahwa dia habis menipu saya? Dia tahu dia menipu saya. Dia tahu dia selingkuhi saya. Dia tahu dia menyakiti saya. Dia tahu bahwa pendeta, apa yang dia tidak tahu? Ya, dia tahu apa yang dia perbuat. Apa yang musuh-musuh kita tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa tindakannya dapat menghancurkan orang lain. Dia tidak tahu bahwa pada saat dia menghancurkan saudara, dia sedang mengikat dirinya dengan kuasa-kuasa gelapan. Dia tidak tahu arah mana bahwa dia sedang berjalan menuju maut saat dia melukai orang lain. Sehingga waktu kita berkata, saya tidak bisa memaafkan dia, saudara harus ingat. Justru pada saat saudara tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti saudara, saudara harus berdoa bagi dia. Kenapa? Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Justru pada saat saudara disakiti, kita disakiti. Justru pada saat itu kita menyadari bahwa orang yang menyakiti kita justru lebih perlu pengampunan daripada kita. Standarnya tinggi saudara. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan kita standar kasih. Kalau dia tahu kita tidak bisa melakukannya. Makanya Yesus harus ada di dalam hidup kita supaya standar itu bisa digenapi. Indah saudara. Kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni orang yang tidak layak untuk diampuni? Seperti doanya Yesus. Ingat bahwa kita pun adalah orang yang sebenarnya tidak layak diampuni. Kalau saudara marah-marah berkata begini, Bu Pendeta, saya layak untuk marah. Kalau nanti saya seperti dia, saya tidak akan menyakiti dia seperti dia menyakiti saya. Kalau nanti saya marah, saya tidak akan marah sehebat seperti dia marah sama saya. Kalau nanti saya seperti dia, saya tidak akan mungkin mengkhianati orang lain. Kita selalu berpikir kita jauh lebih baik daripada orang lain yang menyakiti kita. Kita jauh lebih benar daripada orang yang kecewakan kita. Kita jauh lebih baik daripada orang yang mengkhianati kita. Kenapa? Karena kita pakai kacamata kasih kita. Di atas kayu salib, Tuhan mengajar kita. Supaya kita ingat bahwa mengapa kita harus mengampuni orang yang menyakiti kita. Karena kita pun mirip dengan dia. Dan kita pun sudah diampuni waktu kita tidak layak diampuni. Ayat terakhir, Roma 2 ayat 1. Quickly. Roma 2 ayat 1. Mari sama-sama baca. Saudara lihat, waktu saudara disakiti, saudara lihat bahwa saudara pun bisa punya potensi untuk menyakiti orang lain. Kalau kasih Tuhan tidak ada pada kita. Roma 2 ayat 1, sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain, engkau melakukan hal-hal yang sama. Jadi mengapa kita harus mengampuni? Karena waktu saat kita mengampuni, kasih kita, Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita kasihnya. Bahwa kita pun mirip orang itu. Sehingga tidak ada ruang bagi kebencian dan amarah. Selain mengampuni, membebaskan orang itu dan membebaskan diri. Supaya berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Hari ini saudara punya hak untuk tetap luka dan sakit hati. Saudara bisa berhak untuk tetap menyimpan kecewa, marah, trauma. Boleh. Tapi lihat dari Yesus. Dia tidak bersalah. Makanya pencuri, penjahat yang di sebelah dia. Dia tegur tuh penjahat yang lain. Dia berkata apa? Ini tidak seperti kita. Kita ini menanggung kesalahan kita. Tapi ini Yesus ini tidak memiliki kesalahan apapun. Bahkan penjahat pun mengakui bahwa Yesus itu tidak berdosa dalam hal apapun. Sehingga dia berkata, Tuhan ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus bilang di ayat yang ke-43, hari ini juga engkau berada bersama-sama saya di Firdaus. Jadi orang pertama yang masuk surga pada saat Yesus digantung atas kayu salib adalah penjahat itu saudara. Artinya apa? Kasih itu selalu menyelamatkan. Di atas penderitaannya terjadi perjumpaan yang sangat indah antara penjahat ini dengan Yesus Kristus. Sekalipun sedikit lagi dia mau masuk neraka. Tetapi hari itu ketika hatinya dijamah sama Roh Kudus, penjahat ini bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Tuhan yang hidup. Dan Tuhan berkata, hari ini engkau bersama dengan aku masuk ke Firdaus. Selalu ada kesempatan bagi orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan.
Selalu ada rahmat dan anugerah bagi kita. Waktu kita datang dan menyerahkan sakit hati, luka, beban kita, kesedihan kita, kekecewaan kita. Hari ini saudara-saudara boleh memilih untuk menyimpan luka itu atau melepaskan luka itu. Saudara bisa memilih untuk tetap sakit hati atau saudara mengampuni. Saudara bisa memilih untuk tetap pahit atau saudara mau hidup saudara diberkati dengan kemanisan dari Tuhan. Itu semua hak ada di tangan saudara. Tapi hari ini saya mau bilang, kalau kasih Tuhan yang sejati ingin mengalir dalam hidup saudara, lakukan seperti Yesus. Berdoa bagi orang yang menyakiti saudara. Amin. Lepaskan berkat bagi orang yang melukai saudara. Kita mengampuni orang bukan hanya sekedar supaya kita diampuni. Tetapi waktu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ini penting sekali. Kita juga berdoa supaya Tuhan menyelamatkan jiwanya dan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu doa yang sangat tinggi yang orang Kristen harus lakukan. Kenapa? Karena kita hidup bukan lagi kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Saudara, pagi hari ini, mari datang satu-satu kepada Tuhan. Ya. Saudara ambil keputusan pagi ini, siang ini. Jika ada sesuatu yang mengganjal di hati saudara terhadap orang lain, saudara datang sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mengampuni orang yang menyakiti saya. Tuhan saya mengampuni orang yang kecewakan saya. Saya melepaskan kasih Tuhan atas dia. Supaya dia boleh mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Berdoa bagi musuh-musuhmu Bapak Ibu. Berdoa bagi suamimu yang mungkin menyakiti engkau. Berdoa bagi istrimu yang mungkin menyakiti engkau. Berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin memberontak kepada engkau. Berdoa untuk segala orang-orang yang justru melukai engkau. Lepaskan berkat atas mereka. Pada saat saudara melakukan itu, berkat yang luar biasa itu turun atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita. Mari bersyukur untuk kasih Tuhan yang sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh-Nya. Terima kasih Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Seperti Tuhan, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Mari semua hari ini ambil satu komitmen untuk ikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti Tuhan yang merendahkan dirinya, serendah-rendahnya sampai mati di atas kayu salib. Saudara juga akan mampu merendahkan dirimu supaya Tuhan ditinggikan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan. Minta kekuatan daripada Tuhan. Kekuatan untuk mengasihi, kekuatan untuk berdoa, kekuatan untuk melayani Tuhan. Beri kami kekuatan yang berlimpah-limpah Tuhan. Hamba-Nya. Sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Berikan anugerah-Mu dalam hidup kami, untuk kami bisa melakukan kasih-Mu, melakukan kehendak-Mu. Hamba yang berkenan selalu, ku yakin, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi, aku yakin anugerah-Mu mampukan aku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin bahwa anugerah-Mu tidak akan pernah habis dalam diri kami. Kasih yang sejati Tuhan telah berikan, dan kasih-Mu tidak akan pernah habis dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk taat kepada Engkau. Mampukan kami untuk setia kepada Engkau. Berikan di dalam hati kami selalu kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di depan jemaat Tuhan tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua untuk diperuntukkan untuk kas gereja. Dan untuk membawa persembahan kita akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, dan kanan saya. Sebab itu sebelum kita memberi persembahan, mari kita sama-sama angkat kedua amplop yang ada di depan kita, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami betapa Tuhan mengasihi kami. Tuhan telah lebih dulu mengasihi kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini Tuhan, pada siang ini kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kami memberi karena Tuhan, kami mengasihi Tuhan, kami masih pekerjaan Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan memperhatikan setiap persembahan kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat berpagi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, memuliakan-Mu, bebaskan dibandingkan hidup yang Kau miliki hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat
hadapan Tuhan. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ini hanya untukmu. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ini hanya untukmu. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu di tempat Tuhan. Saja kita akan melihat pengumuman kita sepanjang minggu ini. Pada multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Setiap kita yang diberkati kebenaran firman Tuhan boleh lambaikan tangannya kita saudara-saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan izinkan saya menyampaikan pengumuman tambahan untuk minggu sepekan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Jenny Heber, saya panggil kakak rohani saya seperti Kak Jen, sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan di gereja ini mewakili Ibu Gembala, pengurus dan semua jemaat. Kami mengucapkan terima kasih, Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan kasih terus marifat, kebijaksanaan dan pengurapan yang luar biasa daripada Tuhan. Biar dimanapun Tuhan tempatkan, semua banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Baik jemaat Tuhan, pengumuman selanjutnya saya ucapkan juga bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja ini, saya ucapkan selamat datang beribadah di tempat ini dan kami menyambut Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk sama-sama bisa bertumbuh kalau belum memiliki gereja tetap dan
Di depan kita, di kiri dan kanan ada aser yang bertugas yang membawa formulir jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh diisi, baik itu jemaat simpatisan, datang bertamu, atau yang mau bergabung, enggak apa-apa, boleh diambil, diisi. Nanti pada saat keluar dari pintu gereja ada aser yang boleh kita kembalikan dan akan ditukarkan souvenir dari gereja. Dan ada juga formulir pokok doa yang dibawa oleh aser bagi jemaat Tuhan yang punya pergumulan doa. Boleh kami bantu di dalam doa Pondok Daud. Itu Bapak Ibu boleh ambil, diisi, dan kita dukung di dalam doa. Dan Pondok Daud itu akan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 3 sore. Dan pengumuman selanjutnya yaitu kegiatan kita sepekan yang tadi ditampilkan. Untuk mesbah keluarga biasanya kita laksanakan di hari Selasa, tapi itu adalah hari libur, jadi mungkin ini permintaan dari tuan rumah juga. Kita akan adakan di hari Rabu, tanggal 18 di rumah Bapak keluarga Lukas Borang, itu Page, Bapak Gideon Jimmy Borang. Jadi nanti boleh kita share alamatnya bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu bergabung bersama-sama. Jangan lupa ada mesbah keluarga di hari Rabu. Dan hari Kamis itu tidak ada kegiatan. Hari Jumat yaitu ada kegiatan yang sudah kita biasa lakukan setiap minggunya, yaitu Saraba, santapan rohani bersama. Jadi ini boleh disaksikan melalui YouTube, live streaming di Goal Sisi GBI Okumene. Jadi Bapak Ibu boleh menyaksikan kegiatan kita, yaitu Saraba, santapan rohani bersama. Selanjutnya hari Sabtu ada latihan ibadah raya 3 jam 4 sore. Dan doa pelayan jam 6 sore dan latihan ibadah raya 1 jam 7 malam. Dan hari Minggu kembali lagi kita bersama-sama di tempat ini untuk beribadah bersama, ada ibadah raya 1, 2, dan 3. Dan pengumuman selanjutnya ini adalah kita mengingat di mana nanti ulang tahun Goal Sisi diadakan, itu boleh ditampilkan juga flyernya multimedia. Ini nanti ada ulang tahun Goal Sisi itu di bulan Maret. Jadi di bulan Maret tanggal 5 kita akan dilayani oleh Pastor Christopher Tavihero. Jadi bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung bersama-sama, jangan lupa kita sama-sama meramaikan ibadah di mana kita bisa membantu pertama kali maksudnya kita mengadakan kegiatan Goal Sisi ini atau ibadah Goal Sisi ini itu anniversary-nya yang ke-3 tahun. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan mari bergabung bersama-sama, boleh dilihat tanggalnya dan jamnya. Dan alamat atau tempat yang akan dilaksanakan. Baik, dan selanjutnya pengumuman, ada basar juga yang akan dilaksanakan di bawah bagi panitia pencarian dana untuk kegiatan ulang tahun Goal Sisi. Bagi jemaat Tuhan jangan lupa juga setelah turun nanti selesai ibadah, boleh kita bersama-sama membantu pencarian dana dari panitia yang telah ditugaskan. Ada kopi gula aren, es pisang hijau, dessert, bolehlah sama-sama kita membeli. Biarkan pekerjaan Tuhan ini semua kembali kemuliaan untuk Tuhan ya. Haleluya. Dan terakhir yaitu tadi ada dari pelayan Tuhan Aser membagikan coklat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Itu dari gereja, kenapa ada membagikan seperti itu? Karena kemarin kan kita ingat hari di mana Valentine kasih sayang. Ya ini boleh diaplikasikan juga kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sudah menerima coklat dari gereja. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang punya pasangan atau suami istri, bolehlah saling berbagi, saling bertukar dan saling mengutarakan kasih sayangnya. Bukan cuma dengan pasangan, boleh juga sesama saudara, sesama sahabat, sesama orang tua dan anak. Jadi ini adalah momen di mana kita bisa saling mengasihi, menunjukkan bagaimana kita saling berbagi, kayak seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu boleh mengambil suaminya kah, mendikasih anaknya kah, atau sahabatnya atau siapa. Dan jangan lupa untuk
Kalau ada yang mau posting di IG, bolehlah untuk di-tag ya, GBI Okumene atau Gold CC tempat ini. Terima kasih, mungkin itu pengumuman tambahan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita telah diberkati oleh pujian penyembahan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Oleh sebab itu saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan, lebih lagi. Sebab Kau besar Tuhan, lebih dari henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Allah, Engkau Tuhan yang sangat baik atas kehidupan kami. Sepanjang minggu lagi lamanya Engkau sudah menolong kami, memberkati kehidupan kami, menjaga serta memeliharakan kami. Dan kalau pada pagi hari ini, kalau ada di tempat ini, semua karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus bersyukur kepadamu. Kiranya di kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, menjaga serta memeliharakan kami, amat terlebih memberkati kehidupan kami, membawa kehidupan kami semakin layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seluruh kehidupan kami yang akan kami hadapi, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Kami yang datang pada pagi hari ini di dalam segala kelemahan kami, baik kami mungkin ada yang sakit atau ada persoalan pergumulan hidup, bahkan permasalahan apapun Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Kau sudah pakai pada pagi hari ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu yang begitu dahsyat, membawa kami umat-Mu untuk kami lebih lagi mengerti betapa dalamnya kasih-Mu itu atas kehidupan kami. Dan
Oleh sebab itu Bapa di sorga, kami umat-Mu yang ada di tempat ini berdoa buat hamba-Mu. Kiranya kasih setia Tuhan terus menjadi bagian hamba-Mu. Dimanapun dia berdiri Bapa di sorga, kiranya hikmat, pengertian, wibawa daripada Allah, marifat dari Tuhan menjadi bagian hidup hamba-Mu. Dan biarlah kiranya hamba-Mu semakin diperkaya di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa di sorga. Banyak jiwa yang dimenangkan lewat bibir mulut hamba-Mu. Firman-Mu keluar dari bibir hamba-Mu diberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat penggembalaan di tempat ini. Biarlah penggembalaan di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Banyak jiwa yang datang mencari Tuhan, membawa hatinya, membawa kehidupannya lebih lagi. Di tempat ini Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, pengurapan-Mu turun atas umat-Mu di tempat ini. Bahkan biarlah kiranya jemaat ini semakin diberkati. Berdoa kepada Tuhan buat hamba-Mu Pastor Esther. Engkau sudah percaya Bapa di sorga menggembalakan umat-Mu. Seberapapun umat-Mu yang Kau percayakan baginya Tuhan. Dan oleh sebab itu kiranya kuat baru, sehat baru terus jadi bagiannya. Bahkan Engkau dipakai juga lebih heran. Bahkan dimanapun dia berdiri Engkau jadi saksi-Mu Bapa di sorga. Memberkati keluarganya, memberkati istrinya dan anaknya. Juga berdoa buat orang tua kami, Ibu Gembala di tempat ini. Di masa-masa tuanya terus kami berdoa menopang hamba-Mu Bapa. Biarlah kiranya di hari-hari tuanya kuasa-Mu semakin nyata. Pemeliharaanmu sempurna. Kuat baru, sehat baru terus menjadi bagiannya. Sukacita dan sejahtera Tuhan menjadi bagian hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan pada pagi hari ini. Apapun profesi yang mereka kerjakan Bapa, kami tahu bahwa mereka membawa hidupnya melayani Engkau dan kerja-Mu. Dan kami berdoa kiranya berkat Tuhan mengalir turun baginya. Dan biarlah kiranya pelayanan yang berkenan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur mereka membawa kami bersorak bersukacita, memuji memuliakan nama Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan kami. Lewat pujian, lewat penyembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kehidupan kami di sepanjang minggu yang akan kami hadapi Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang menjaga kami, memeliharakan kami. Segala rencana-rencana yang akan kami jalani baik di masa libur maupun pekerjaan yang akan kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Dan biarlah kiranya keberhasilan, kesuksesan menjadi bagian hidup kami. Sukacita dan damai sejahtera Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Apapun profesi kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan mengalir turun. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pelayanan sebentar. Baik ibadah kedua dan ketiga kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Umat-umat-Mu yang mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati cuaca Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Para pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu di ibadah kedua dan ketiga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat. Terima kasih Bapak. Ini doa dan syukur kami. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami akan berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukannya dengan setia,
maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya engkau dapat mengenal kasih itu yang adalah pribadinya yang sesungguhnya. Kasih yang melampaui segala pengetahuan. Kasih itu yang akan memenuhi engkau di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan ketahuilah bahwa Tuhan akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Maranatha, Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua dan menyambut setiap umat-umatnya yang setia melakukan segala kehendak Tuhan. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.